Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Pati Jiwo part 3. Kambing ini mau tak sembeli 2 hari lagi, Bok. Untuk acara syukuran, sampean masak, ya, ucap Sutoyo kepada istrinya. Dia mengatakan jika dirinya akan mendapat rezeki besar sehingga hal itu perlu disyukuri. Istrinya pun sumringah mendengar hal itu. Dia pun segera pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Sontak kedua putrinya yang juga mendengar pun berlari menghampiri bapaknya. "Nduk, kamu ingin apa? Nanti bapak belikan," kata Sutoyo kepada Anissa, putri bungsunya. Anissa pun sudah membayangkan ingin membeli pakaian yang bagus, dia juga ingin membeli sepatu, tas dan seragam sekolah karena selama ini seragamnya paling kusam di kelas. Dia juga ingin dibelikan berbagai makanan lezat. Dia begitu gembira hari itu dan tidak sabar degen janji bapaknya. "Ini beneran, Pak, Wati tidak minta apa-apa, Wati hanya minta bapak lunasi SPP Wati," kata Wati. Terbesit pikiran aneh yang menggelayut di pikiran Wati, karena tiba-tiba bapaknya mau mengadakan acara besar, tapi ia tetap berpikir positif. Semoga saja bapaknya memang mendapatkan rejeki yang banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan. Wati malu, "Pak, berulang kali ditanya guru di sekolah disuruh melunasi SPP," lanjutnya. "Iya Nduk, nanti bapak lunasi SPP-mu di sekolah," jawab Sutoyo lantas memeluk kedua putrinya. Tak sadar air matanya menetes, ia cukup terpukul mendengar jawaban Wati. Dia juga berjanji akan membangun rumah yang layak untuk mereka. Selama ini mereka belum memiliki kamar mandi dan WC, sehingga mereka harus numpang mandi di sumur tetangga setiap hari. Dia juga ingin membeli beberapa lemari, agar pakaian mereka tidak lagi disimpan dalam kardus. Malam semakin larut, namun Lastri dan tetangganya masih sibuk di dapur. Mereka mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging kambing untuk besok. Sedangkan Sutoyo masih berada di teras sedang meminum kopi bersama tetangganya. Sementara adiknya berada di atas ranjang, sudah terlelap sejak tadi. Sementara itu, Wati merasa tak asing dengan tempat sekarang ia berdiri. Dia tengah berada di tengah hutan. Hutan yang tidak asing, hutan yang sering dilewatinya. Iya, ini hutan saat pertama kali dia bertemu perempuan cantik itu, Sumiati. Dia pun berjalan masuk ke hutan. Semakin dalam dia masuk, semakin gelap. Hingga dia melihat cahaya, dia pun mengikutinya. Di sana dia melihat rumah bak istana, dengan memiliki pagar menjulang tinggi. Setibanya di depan pintu, hawa mendadak berubah menjadi lebih dingin, ia merasa ada yang tidak beres di dalam rumah ini. 2 kali ketukan tak ada jawaban, namun ketika hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, pintu terbuka dengan sendirinya. Wati masuk ke dalam rumah. Semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam. Manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding di rumahnya sendiri. Wati belum bisa menebak nama masakan ini, yang membuat rasa penasarannya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Tak lebih dari 10 meter dirinya melangkah, setelah melewati lorong terang dengan di kanan kiri pintu tertutup, indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dengan pintu terbuka. Di sana, tepatnya di ruangan seperti dapur dengan beberapa perabot yang lengkap, Wati melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hal yang sangat mengerikan terjadi. Benar-benar jelas di matanya. Di ruangan itu, dia melihat ibu dan adiknya ada di sana. Namun bukan itu yang membuatnya ngeri, tapi apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Wati melihat ibunya sedang memasak, anehnya dia tidak menggunakan peralatan masak pada umumnya. Ibu Wati menggunakan tangannya sendiri untuk mengaduk makanan yang sedang mendidih tersebut. Wati berteriak memperingatkan ibunya, namun sepertinya tidak mendengarkan. Hal yang tak kalah sinting juga dilakukan oleh adiknya. Dia terlentang di atas meja makan, dia meringis menahan sakit menahan tajamnya pisau yang mengiris bahan makanan tepat di perut hingga wajahnya. Wati berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal gila tersebut, namun sama, tak ada jawaban. Wati tak sanggup melihat hal itu, dia hanya bisa menangis histeris. Tak berhenti di situ saja, Wati yang histeris melihat ibu dan adiknya tidak menyadari jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila. Di ruangan berbeda, tepatnya di ruangan pintu tertutup dengan lampu menyala, terlihat dari pantulan cahaya dari lubang udara. Wati mendengar ada suara geraman seorang lelaki. Wati tahu betul dengan suara itu, suara milik bapaknya. Perlahan Wati membuka pintu tak terkunci tersebut.
Di sana, tepatnya di atas ranjang kasur bertepi kain putih transparan. Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur dengan seekor kambing hitam yang sesekali mengembik ketika ada tekanan. Detik itu juga tubuh Wati terasa lemah tak bertulang, ia roboh, tersimpuh di ambang pintu, seakan tak percaya melihat kejadian sinting itu. Sejenak Wati terdiam dalam tangis terisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata tubuh bapaknya yang sudah membiru dan sedikit menebar bau busuk, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Wati pun terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dia baru saja tersadar dari mimpi buruknya. Namun kali ini mimpinya berbeda, dia melihat hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia ingin menceritakan hal itu kepada bapaknya, namun bapaknya masih sibuk berbincang dengan tetangga. Wati pun mengurungkan niatnya, dia mencari ibu tapi ibunya juga masih sibuk memasak. Akhirnya Wati berniat menunaikan sholat Isya yang tertunda, berharap dirinya bisa lebih tenang. Sementara itu, setelah Sutoyo selesai berbincang dengan teman dan kerabatnya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada seseorang tengah berlari ke arah Sutoyo berdiri. Dengan nafas yang terengah-engah, lelaki itu berhenti sejenak, mengatur nafasnya. "Kenapa, Matt kok lari-lari?" tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata Slamet. "Ojo diteruske, batalke kabeh, ojo percoyo karo wedok kan kae. Jangan diteruskan, batalkan ini semua. Kamu jangan percaya dengan perempuan itu," bentak Slamet. "Tenang, Matt, bicara yang jelas." "Ono opo," ucap Sutoyo. "Edan, koe arep ngawini demit wedok kae. Wedus ireng sing dadi mahare. Uwes ojo mbok teruske. Jangan gila, kamu mau kawin dengan perempuan itu, wedus ireng itu maharnya. Jangan diteruskan," jawab Slamet yang terus mencoba untuk menyadarkan Sutoyo. "Iku urusanku, kowe gak usah ikut campur," teriak Sutoyo yang kemudian melayangkan bogem mentah ke wajah Slamet dengan kepalan tangannya. Slamet yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo. Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit. Namun karena Slamet kalah kekarnya dengan Sutoyo, ia tumbang dan ambruk. Sutoyo yang masih berdiri pun lalu masuk rumah mengambil parang yang sudah diasahnya kemarin. "Ora perlu ngurusi uripku, minggat kowe, opo perlu tak tugel dulumu. Tidak usah mengurusi hidupku, pergi kamu, jika tidak akan kupotong lehermu," ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang di hadapan Slamet. "Goblok, kowe bakal nyesel ora gelem manut aku. Mesakno anak bojo musik bakal nanggung akibat gorohmu. Bedes, goblok. Kamu akan menyesal tidak mendengar ucapanku, kasihan anak istrimu yang akan menanggung akibat kebodohanmu." "Brengsek," maki Slamet. Dia pun berjalan, gontai meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri dengan parangnya. Meski wajahnya bonyok dan kakinya pincang, namun Slamet tidak terlihat menyesal. Dia pun merogoh saku celananya. Dia mengambil korek lalu menyalakan rokoknya. Dia menyesap dalam-dalam lalu menghembuskannya ke udara. Slamet meringis menahan sakit dan tersenyum sinis. "Goblok, dikira itu semua gratis. 2 nyawa akan jadi tumbal," umpatnya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah Slamet. Dia pun kembali masuk rumah dan menutup pintunya. Dia pergi ke dapur lalu mengasah parangnya. Semakin tajam parang itu, setajam keinginannya untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya sejak kecil. Dia tidak ingin mewariskan kemiskinan ini ke anak cucunya. Mereka harus hidup layak dan berkecukupan. "Cukup aku saja yang menderita, anak cucuku jangan," batin Sutoyo. Di sisi lain, Wati yang melihat kejadian itu nampak mempias, tubuhnya gemeter hebat, manakala kalimat yang dilontarkan pada Slamet sesuai dengan gambaran mimpi Wati. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.